الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu anqadana min dhalalah wa salaka bina tariqal hidayah wa akhrajana min adh-dhulumati ila nurit tauhid wal hurriyah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi salatu wassalaman da'imaini mutalazimaini ila yaumal qiyamah, amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim. Saudara-saudaraku sekalian, segenap pengurus Masjid Raya Al-Insan, wabil khusus Ketua DKM atau BKM Bapak Ari Kunzoro bersama stafnya, dan juga ucapan terima kasih kepada segenap panitia, Pak Irwan, Pak Rahmat, Pak Takim, Pak Ahmad, ya, yang sudah survei mencari tempat yang kalau menurut saya ini tempat yang luar biasa bagusnya. Yang paling awal, alhamdulillah saya ucapkan sebagai bentuk syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan moga-moga dengan ungkapan alhamdulillah ini menambah semangat kita di dalam musyawarah ini, dengan alhamdulillah menambah niat kita di dalam tujuan di dalam atau mengurus masjid ini. Dan dengan ungkapan alhamdulillah, moga-moga kehadiran kita tempat ini bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekaligus kita mengharap moga-moga ibadah ini menjadi penyebab kita dimasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam moga selalu tercurah untuk panutan kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, manusia yang kita ikuti contoh dan tauladannya. Dan saya mengharap moga-moga kita semua, khususnya yang hadir di tempat ini, adalah orang-orang Islam yang diakui oleh Rasulullah sebagai umatnya, sekaligus mengharap moga-moga di akhirat kelak mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Pada kesempatan yang mulia ini, ya izinkanlah saya berbicara di hadapan antum semua. Walaupun ini baru tahu saya kalau saya disuruh bicara, ya, karena biasanya Pak Yani, karena beliau belum datang, jadi mungkin saya yang ditunjuk. Saya di sini bukan karena pintar saya berbicara, tapi karena yang paling tua. Jadi karena saya paling tua, saya yang ditunjuk, kira-kira begitu. Ya, itu yang pertama. Dan saya tadi juga heran, tempatnya ini kok kayak orang Jawa ya, kayak rumahnya mbah saya dulu begini, rumahnya mbah saya. Ini tuh namanya rumah Joglo, Jogja Solo. Jadi rumah keraton Jogja, keraton Solo itu modelnya begini, maka disebut rumah Joglo. Ya, ini cukup luar biasa ya, mengingatkan kita tentang daerah. Kemudian yang berikutnya, dengan kehadiran kita, saya mengharap moga-moga raker hari ini dan bersama besok menghasilkan poin-poin yang dapat kita laksanakan. Kemudian dengan raker ini lebih terinci tentang program-program kita, target-targetnya, dan juga bisa melaksanakan target-target itu. Tetapi yang harus kita pahami, walaupun sudah rinci, walaupun sudah bagus, tapi tetap kadang itu masih ada kekurangan-kekurangannya. Ya, ini pasti itu. Jangankan kita, Nabi Musa alaihissalam itu seorang nabi yang paling banyak berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala langsung. Ya, itu pun juga masih ada beberapa programnya itu yang gagal. Apa sebabnya program ini gagal? Ini yang harus kita teliti. Jangan sampai program kita kemudian gagal. Suatu ketika Nabi Musa alaihissalam ini istisqa, kalau sekarang salat meminta hujan. Kemudian di dalam sholatnya itu, setelah selesai sholat, tidak hujan-hujan. Istisqa lagi, tidak hujan lagi. Istisqa lagi, tidak hujan lagi.
Sampai Nabi Musa itu protes kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Saya sudah istisqa, sudah sholat, sudah begini, sudah berdoa kok tidak dikabulkan. Karena tidak sebagaimana biasa doanya Nabi Musa itu selalu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak dikabulkan? Jawaban Allah kepada Nabi Musa, karena di antara yang ikut sholat itu ada pelaku-pelaku maksiat. Ya. Kemudian Nabi Musa mengevaluasi di antara anggotanya itu siapa yang masih menjadi pelaku-pelaku maksiat. Ya, maka ketika diketahui, maka yang pelaku maksiat itu dikeluarkan untuk tidak ikut sholat, barulah kemudian selesai sholat hujan itu turun. Ya, dan kemarin alhamdulillah, walaupun dari satu sisi kita agak kasihan, tapi kita mengeluarkan orang yang pelaku maksiat. Ya, alhamdulillah ya, Pak Ari kemarin mengeluarkan itu. Ya, jadi salah satu di antara penyebab kenapa program-program itu tidak berjalan atau usaha-usaha itu tidak berjalan, karena di tengah mereka masih banyak pelaku maksiat. Kalau di zaman Nabi, di perang Khaybar itu perang menghadapi orang-orang Yahudi. Benteng-benteng Khaybar sudah dikuasai. Kenapa tidak bisa mengalahkan orang Yahudi sampai membutuhkan waktu 3 bulan untuk membutuhkan waktu 1 bulan untuk mengepung orang-orang Yahudi itu. Setelah dievaluasi dari 1.400 pasukan yang ikut berperang bersama Nabi, ada satu orang namanya Abdullah bin Khomer. Namanya Abdullah bin Khomer. Ya. Apa yang dilakukan dia? Apa yang menyebabkan menguasai Khaybar itu tertunda? Karena perilaku orang ini. Jadi ketika dia masuk ke bentengnya orang Yahudi Khaybar itu, kemudian dia melihat ada khomer-khomer yang bergeletakan. Dulu sebelum masuk Islam dia itu penggemar khomer. Karena tidak ada yang melihat kiri kanan nggak ada temennya, akhirnya dia ngambil khomer itu dan minum khomer itu. Ini kemudian terevaluasi karena Rasulullah dikasih tahu oleh malaikat Jibril. Akhirnya orang ini mendapat hukuman dari Allah. Apa hukumannya itu? Maaf, dari Rasulullah. Hukumannya adalah Rasulullah meminta kepada orang Islam untuk memukul Abdullah bin Khomer ini dengan sepatu. Satu orang sekali dan tidak boleh diulang. Plok, plok. Kalau pasukan Islam 1.400 berarti 1.400 pukulan. Ya, tetapi Abdullah bin Khomer ini kemudian dia bertobat dan tobatnya diterima, yang akhirnya diperbolehkan masuk ke pasukan Muslim dan menyebabkan Khaybar, benteng-benteng Khaybar yang ada 8 benteng itu berhasil dikuasai orang Islam. Kesimpulan kita sama, kenapa programnya Rasulullah gagal? Itu karena ada pelaku maksiat di tengah-tengah mereka. Ya, jadi saya mengharap kita ini sebagai pengurus-pengurus masjid upayakan jangan terlalu kelihatan maksiat kita. Ya, kalau kita disuruh bersih nggak mungkin karena kita bukan Nabi, kita bukan Rasulullah. Karena Rasulullah lah satu-satunya manusia yang maksum, yang dipelihara dari dosa, yang tidak pernah melakukan dosa. Sedangkan kita itu bisa jadi kita akan melakukan, tapi jangan terang-terangan. Ya, itu pertama. Kemudian di dalam merawat dan menjadi pengurus masjid, kunci yang pertama itu adalah ikhlas. Ya, jadi tadi Pak Putro sudah menyampaikan, jadi kunci utama kita menjadi pelaku-pelaku yang merawat masjid, itu kunci utama adalah ikhlas. Ya, jadi di dalam melaksanakan tugas-tugas kita, kewajiban-kewajiban kita, itu dulukan sifat ikhlas ini. Kenapa? Karena ikhlas ini adalah salah satu syarat dari 2 syarat yang menyebabkan amal kita ini diterima ataukah tidak. Fudail bin Iyad, seorang ulama, ya, ulama pertengahan itu apa namanya ya? Fudail bin Iyad itu bukan termasuk tabi'in, bukan, tapi setelah itu. Ya, setelah itu ketika menafsiri ayat alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya, Allah dialah zat yang menghidupkan dan mematikan kalian dan akan menguji kalian
siapa di antara kalian yang paling baik amalnya, ahsanu amala. Maka beliau ini menafsiri ahsanu amala itu yang paling ikhlas dan paling benar. Sehingga kemudian kita ini dulu ketika waktu masih ikut ngaji-ngaji itu, biasanya syurutu qabuli ibadah, syarat-syarat dikabulkannya ibadah itu ada dua. Yang pertama ikhlas, yang kedua ala sunnah, sesuai dengan sunnah. Ya, jadi yang pertama tolong jaga keikhlasan. Apakah namanya ikhlas itu harus tidak mendapat apa-apa? Bukan begitu. Mendapat apa-apa silahkan aja. Tapi hati tetap dijaga dari keikhlasan. Ya, ini yang pertama. Menjaga keikhlasan ini bukan sesuatu yang gampang. Ya, karena bisa jadi saat ini kita ikhlas, besok kita nggak ikhlas. Dan salah satu ciri orang yang ikhlas itu adalah mendapat atau tidak, dia tidak mendapat biasa. Ya. Ini ya, saya minta kepada antum semua, terutama yang sudah menceburkan diri di dunia masjid, kita ini ormas namanya itu. Ormas itu orang masjid. Ya, kita harus menjaga keikhlasan ini, karena dengan keikhlasan ini itu akan menjadi penyebab sumber dari kemenangan ini. Ya, ini tolong ya, ini dijaga tentang keikhlasan, tentang keimanan kita. Kemudian ada hubungannya sekarang dengan tahun baru ya, saya ngangkat sedikit saja tentang baru. Ini juga perlu kita mengevaluasi. Tadi program tahun kemarin sudah dievaluasi. Kalau program dari evaluasi itu ternyata hasilnya adalah kebaikan, maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau dari evaluasi masih ada kekurangan-kekurangan, kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mumpung masih ada waktu, masih ada kesempatan. Ya, jadi tingkatkan keimanan kita untuk tahun yang akan datang, dan saya mengharap moga-moga lebih baik daripada tahun yang kemarin kita tinggalkan. Ya. Ini mungkin ya sedikit yang mungkin saya sampaikan, dan moga-moga bermanfaat bagi saya sendiri maupun bagi antum semua. Ya, mohon maaf ada kekhilafan, dan terakhir saya mohon maaf saya memakai kaos kaki, memakai bantal ini bukan karena sombong, bukan. Saya nggak kuat dingin. Ya, jadi kalau saya begini nih kaki saya nggak kuat. Ya, saya mohon maaf. Ya, jadi saya memakai begini karena kondisi. Ya, mungkin demikian. Ya, namanya pengganti, itu namanya pengganti, nggak akan lebih bagus dari yang diganti, itu nggak akan mungkin. Ya, inilah penggantinya. Bisanya ngomong begini, ya mohon maaf kalau ada kekhilafan. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.